wabarakatuh. Halo. Satu. Bisa dinyalakan audio sama videonya. Nah, ya ada Umi. Nopal. Oke. Di mana, Pak? Di rumah, Pak? Di rumah nggak? Eh, Kalau ada yang turun ke kampus, adalah kawan yang sudah turun ke kampus. Saya Tahu. ada nomor dandan dulu, nah, Aulia. Penjuri dulu. Oke. Pak, ya hari ini, Pak. eh, Iya, sudah tunduk kah? Atau belum? udah. Jadi 24 jam absennya. Oke, berarti pas aja lah. Oh, absennya 24 jam seharian lah. Iya. Wah, syukur aja. Hmm. Itu deh rencananya turun kayaknya kalau kalau kawan-kawan e-learning juga di rumah karena banyak yang kayak kita di online aja juga. Nah hari ini sengaja kada aku gabung nih. Jadi khusus apa 6D aja. Jadi biasanya kita gabung ya sudah di masing-masing aja dulu coba. Kali aku memilahi kalau kebanyakan itu juga. Nah, jadi makanya di satu-satu. Oke. Ya Pak, sehatan aja kan habis hari raya sudah atau kalawasan liburan nih. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke. Sudah dua hari lah ke kampus nih. Berarti lah turunan Ya, dua, Bang. ini 2 hari Masuk. dari Selasa. Hmm, sudah bermaafan sama kawan-kawan sekelasnya nih. Kenapa Bang? Ada yang kada dimaafkan Bang di kelasnya Bang? Waduh, biasa aja Pak. Kenapa? Kerja apa-apa. Oh, biasa aja. Hmm. Kalau ya, anu lo sudah halal bihalal lah kawan-kawan di sekelas. Oke, kalau gitu aku aja lah juga berelaan dulu lah berataan. Salah hilap mohon maaf. Ini apa? Minal adin mau izin mohon maaf lahir batin berelaan berataan. Ya, kada sempat kita ketemu di kelas ya di sini bareng dulu lah. Oke. Oh ya, minggu kemarin sekalinya di bulan puasa itu kan kita dua dua minggu dua pertemuan sekalinya. Tapi pas yang minggu keduanya aku kada sempat masuk lagi. Para Is juga semalam 2 jam lah langsung. Jadi kada kada masuk lagi juga di sini. Terus kebetulan kami ya minggu keduanya itu ada ujian juga. Ada jadi penguji. Ini pun masih layarnya seminar proposal. Oke, jadi pas digantikan oleh e-learning, ada juga kah dibuka semalam sudah e-learning materinya atau lewat-lewat aja. Mudah-mudahan ada yang buka lah. Oh ya, aku cek di SIA itu kita totalnya 25. Tapi dicek di e-learning itu masih ada 23. Berarti ada 2 orang lagi yang belum masuk nih. Nah, ada 2 orang yang belum masuk di e-learning. Nah, karena kalau Vina ini ketinggalan eh, apa materi, ketinggalan tugas-tugasnya, jadi segera kalau bisa dimasuki. Kabari kawan-kawan apa lah? Atau ada Iya. memang yang kada aktif kayak dari 25 nih? Atau ada yang, mungkin ada yang request Pak. Ada yang request lah atau karena kita lihat ya. Hmm. Oh ya ini materi ku taruh di pertemuan 1 2 3 sudah ada. Nanti bisa dicek lah ambil. Oke, aku pindah ke layar. Oke, ada yang request. Pindahnya kalau ada yang request pun kalau yang Ridho Ramadan yang pertama. Itu ada di kelas harusnya. Oh Kalau iya, yang ada yang tidak aktif, ada kan? kerja Pak kayaknya. Kerja. Nah, di sini 25. Lalu ada yang kurang ini apa atau pertukaran pelajar, jadi kadang mengambil lagi ke kelasnya.
kededa lah di kelas ini. Nggak ada, nggak ada. Oke. Mudah-mudahan yang dua tadi aku Oh, kadang mencari lagi nih siapa orangnya. Jadi diingatkan masing-masingnya yang merasa belum masuk di e-learning silahkan segera masuk di e-learning. Oke, tadi di e-learning tuh sudah aku taruh ada dua materi sebenarnya, ada tiga materi sudah. Tapi materi kedua yang minggu kemarin itu seharusnya model keputusan cakapan. Nah, jadi ada beberapa di sini percakapan mungkin tadinya hendak aku bacakan tapi lumayan panjang bacanya. Mungkin nanti kawan-kawan bisa baca masing-masing. Jadi biasanya di kelas kalau di kelas aku ini nyuruh kawan-kawan bercakap. Tapi Kak, hari ini kita cepat aja. Nanti silakan sambil dibaca aja. Di sini aku jelaskan sedikit aja, ada rapat. Nah, jadi ada jarnya di sini ada sisa dana sekitar 500 juta. Nah, duitnya itu hendak diapakan nih? Nah, jadi ada pengambilan keputusan di rapat ini. Geser apa nih duitnya nih? Nah, jadi ada beberapa alternatif yang diberikan oleh beberapa anggota pimpinan perusahaannya. Nah, itu ada upgrade mobil, terus ada transportasi tambahan, terus ada itu gudang baru, nah, terus ada apa nih peningkatan produk makanan, terus ada apa nih maintenance IT, mungkin tuh ada sekitar 5 alternatif di sana. Nah, tapi ada juga di sini dia mempertimbangkan aspek seperti harga dan daya dukung. Jadi si wakil direktur minta dipertimbangkan lagi kayak apa kesan daya dukung perusahaannya. Nah, terus ada lagi ada investasi barang kira-kira nilainya dalam 10 tahun ke depan kira-kira bertambah kah atau malah berkurang. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan itu. Nah, mungkin ini salah satu contoh untuk kawan-kawan sebagai contoh studi kasus. Jadi ada beberapa alternatif tadi, ada duit sekitar 500 juta hendak di kemana kan nih duitnya nih? Nah, ada alternatifnya tadi ada 5 tadi. Nah, terus ada kriterianya apa aja tadi? Nah, mungkin ini agak besar contohnya. Nah, jadi kalau kriteria ada pertimbangan kriterianya apa? waduh, Apa kalau jadi jodoh? Yang pasti binian apa? kejar, jangan Bukan. lagi. Oke, jadi jangan lakian, jauhkan balap lah. Hmm. Oke, yang binian yang baru lakian loh. Oke, biasanya cari jodoh tuh kan ada akhlak, ya lah, ada penampilannya bungas atau apa gitu, lebih menarik kan. Terus apa lagi? Apa? Putih, putih kan? Kebiasaan. Kebiasaan. Oke, bisa. Berduit Pak Ai. Bunga, Berduit, oh bisa juga. Mapan, sugih ya. Bungas, Oke, Pak, bungas. bungas. Tapi apa kriteria yang tadi kayak karena kita cari seperti itu mungkin eh, ada kriteria yang bisa jadi menggagalkan semua kriteria itu. Apa kira-kira kriteria yang lainnya lagi? adab, Ada bisa akhlaknya ada ya. Oh iya. Eh, Terus ada biasanya ada keyakinan. Kadang-kadang ini ya lah, beda agama. itu beda agama kadang-kadang jadi penghalang. Karena kalau kita di Islam itu hukumnya kalau apa ini jadinya zina. Nah, jadi sudah cocok tuh seberatan tapi beda. Oh ya, oh di sini ada non muslim ya. Nah gitu. Jadi eh, mungkin itu bisa ini kita ada yang cari jodoh kira-kira seperti itu.
Kalau kita di Islam lah, seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang kecilnya lah. Jadi ada kita mau pengambilan keputusan, tapi ada perlu dipertimbangkan. Nah, itu pun ada pemberian bobotnya. Ya lah, kita hendak berapa bobotnya nih? Yang penting bungas tadi, kada papanya, kada berduit. Ya lah, yang penting bungas, kada papanya, berduit, ahlaknya bagus ya, kada apa-apa aja. Oke, jadi ada nilai-nilainya itu biasanya. Nah, di situ biasanya untuk bisa dihitung data-data yang tadi, kalau data bungas itu kan kalau dihitung lah, kalau data bungas saja. Habis itu kalau data baik itu kan kalau dihitung. Nah, tapi kalau datanya itu diubah ke jadi angka, nah itu baru bisa dihitung. Nah, makanya ada materi kedua ini tentang data sampling dan pembobotan. Oke. Nah, data sampling dan pembobotan ini jadi ini kalau kita bikin informasi itu pasti perlu data, nah, supaya jadi sebuah informasi. Nah, datanya itu bisa huruf, bisa angka, dan lainnya. Nah, nanti datanya itu dikumpulkan. Nah, tapi kalau untuk dibuat apa diperhitungkan tadi, perlu kita bobotkan nilainya. Nah, jadi datanya tadi kita ubah ke dalam bentuk nilai atau value. Nah, sebagai sebuah indikator kriteria. Nah, tapi kalau kawan-kawan nanti berlakunya di apa berlakunya mengambil dari kasusnya tentang di perusahaan, ya pasti mengumpati kebijakan perusahaan itu atau standar perusahaan itu seperti apa. Jadi menyesuaikan ini hendaknya kepentingannya apa dulu. Nah, jadi sesuai kepentingan biasanya untuk ini untuk menaruh bobotnya di sana. Prioritasnya apa, kepentingannya apa, mungkin bisa dicocokkan di situ. Nah, terus di sini ada pembobotan, ada dua. Jadi ada kriteria yang dibobotkan. Tadi kriteria tadi ya yang anda kita cari yang apa tadi, bungas, terus mapan, akhlaknya baik dan segala macam. Nah, jadi ada kriteria di sana. Nah, tapi terus ada juga setiap alternatifnya diberi nilai pembobotan juga. Nah, biasanya pakai persen, pendekatannya pakai persentase. Ada yang pakai 0 sampai 100%, tapi jumlahnya memang 100%. Atau yang pakai 0 sampai 1 nilainya 0. Biasanya ini Paji Logic itu ya atau tidak, benar atau salah. Nah, dia pakai 0 sampai 1. 0 dan 1 aja toh, dua pilihan. Nah, terus ada nilai aktual 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Nah, tapi nilainya tetap dinormalisasi lagi supaya sama dengan 1. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Nah, kita pakai yang pendekatan persentase. Nah, kalau di kampus tuh kan kita nilainya itu ada, kalau ini contoh aja sih. Kalau aku ngambil di kelas tuh kan ada empat ini. Ada absensi. Absensi biasanya aku gabung sama eh, apa akhlak, eh, sopan santun, nah, masuk di situ. Nah, tugas, UTS sama UAS. Jadi ada nilai-nilai itu. Nah, kalau di sini contohnya 10, 10, 25 dan 35%. Nah, nilai UAS yang paling tinggi di sini contohnya. Nah, mungkin sesuai dengan tingkat kepentingan penentu orang yang mau uh, mengambil keputusannya. Nah, nanti bisa juga diubah ke dalam skala prioritas tadi. Dia pakainya 1 sampai 5, tapi diubahnya dari sini nilainya 3 3 sampai 4 dan 5. Nah, tapi di sini perlu disetarakan juga normalisasi lagi tadi datanya supaya angkanya tetap 1 atau sama dengan 100%. Nah, diubahlah jadi setiap nilai ini ditambahkan, dijumlahkan, nah, nanti jadi pembagi oleh nilai yang ada. Nah, ini 3 bagi 21 kali 100%. Ini kita enter lah, jadi itu ubah tuh ke bawah. Oke. Nah, terus di sini ada skala Likert. Ini kalau skala Likert ini rasanya ada pembahasan di ya apa tuh namanya?
mata kuliah statistik ada pernah nggak? Skala Likert, Guttman, semester 5 Bang. Mudah-mudahan ingat ya gitu. Tapi yang biasanya kawan-kawan temui aja nih skala Likert ini biasa kawan-kawan temui di kuesioner di SIA tuh adalah. Nah, biasanya memilihnya apa? Memilihnya iya 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 aja kah beratan 555 ke skornya. Nah, jadi di situ ada pernyataan positif sama negatif. Nah, jadi perhatikan lagi nanti kalau bikin atau menghadapi situasi mungkin kayak tes PNS atau TKDA atau apa yang tes-tes yang kawan-kawan ikuti nantinya. Nah, itu bisa-bisa membaca pernyataannya. Kadang-kadang ada yang menjebak. Itu negatif kah positif ya? Nah, jadi dicek lagi supaya jangan salah jawab. Karena itu kan ada kebalikannya tadi. Nah, itu skor satu malah sangat sangat tidak. Nah, kalau di negatif sangat tidaknya skornya 5. Nah, jadi dibedakan di sana. Oke, ini skala Likert, terus ada skala Goodman. Nah, dia pakai 0,1 tadi. Nah, biasanya positif negatif, iya atau tidak, baik atau buruk, tinggi atau rendah, dia pakai 0 dan 1 tadi. Pengambilan angkanya, nilainya. Oke, nah terus di sini ada contoh untuk data sampling pemberian kredit. Jadi ada kriteria diperlukan untuk seleksi pemberian kredit. Ada yang pernah kredit? Ada di kelas ini? Kada pernah, alhamdulillah kada pernah. Tapi kalau pinjol ada, oh kada aja. Mudah-mudahan kada lah. Jangan sampai, mudah-mudahan jangan sampai ke hal-hal seperti itu. Tapi ini buat contoh. Nah, biasanya kalau di bank itu ada beberapa seleksi pemberian kreditnya dengan kriteria ya kira-kira 10 kriteria ini lah. Dari jenis usaha terus alamat dan sampai itu ada BI checking. BI checking tahu? BI checking itu mencek riwayat ini riwayat kita nih. Ada misalkan ada orang nih berhutangnya di Bank Mandiri, terus ini anak berhutang lagi di Bank Kalsel, di Bank BNI kan, dan di bank-bank lain. Nah, tapi biasanya dicek dulu di bank apakah ini pernah berhutang di lain, historinya lancar aja kah, Eh, bayarnya, nah, itu dicek biasanya. Nah, makanya ada BI checking. Itu jadi pertimbangan orang juga supaya ini bolehkan dia diberi kredit lagi ya. Nah, kalau di pinjol tuh kayaknya langsung langsung aja loh. Ya lah, gak menjawab begini. Karena dijawab kalau pindah dipadahkan pernah pinjol aja lah. Gak ada. Mudah-mudahan gak ada. Jadi ada di pinjol kayaknya terlalu mudah tuh. Nah, biasanya ya tadi akhirnya kesian juga banyak orang yang terjerat kasus pinjol. Mudah-mudahan kita kada di sana. Karena pemberian kreditnya yang terlalu keputusannya langsung langsung aja. Oke, nah di sini ada beberapa kriteria yang jadi ini pertimbangannya. Sudah dibobotkan juga, sudah ditentukan. Nah, ini karena contoh aja lah langsung ditentukan. Tapi kalau karena kawan-kawan membuat studi kasus sendiri bisa menentukan atau menyesuaikan dengan tempat studi kasusnya seperti apa untuk penentuan kriteria ini. Nah, terus di sini ada tingkat kelayakan dia pakai skalanya yang 1 sampai 4. Nah, biasanya kalau nilai tengah itu ada 1 sampai 5. Nah, biasanya ada nilai tengah untuk yang normalnya. Nah, tapi ini dihilangkan untuk normalnya. Jadi tidak layak, kurang layak, layak, sangat layak. Nah, jadi ada 4. Itu aja. Oke, nah terus di sini ada sub kriteria lagi. Jadi dari jenis usaha tadi ada bidang-bidangnya lagi. Jadi dibedakannya pakai sub kriteria. Nah, jenis usaha itu ada bidang sembako, kuliner, sama otomotif. Nah sebenarnya kalau bidang ini kayaknya bisa lebih banyak lagi. Tapi mungkin
Ini ya tadi sebagai contoh aja. Jadi kayak ada banyak yang buat sini. Biasanya ada wah ini kan ada bidang online atau bidang jasa, that's it. Dan kira-kira sejenisnya. Nah, tapi paling mungkin yang mendekati aja di sini. Oke, terus ada sektor usaha, terus ada pendapatan, atau ada nilai yang di dalam sini, penentuannya lagi. Ini untuk nilai sub kriterianya. Nah, jadi sudah ada disiapkan ininya. Nah, sebenarnya hasil survei, nah biasanya kalau apa? Kalau ada yang mungkin yang kawan-kawan yang ada keluarganya kah atau tetangganya kah pernah kredit atau pinjam duit di bank, itu biasanya ada surveinya dulu. Nah, surveinya ada yang ke rumah atau ke rumah tetangganya. Biasanya untuk memvalidasi data. Bujurkah ini orangnya berjualan kuliner? Bujurkah ini pendapatan usahanya? Dicek-cek dulu. Nah, jadi ada beberapa hasil survei. Nah, tapi dalam bentuk data ini masih dalam bentuk kata-kata, masih dalam bentuk biasanya wawancara tuh kan. Jadi kada kada bentuk angka. Nah, ini kan kada bisa dihitung. Jadi data ini perlu diubah ke dalam bentuk nilai. Oke, nah jadi sini ada oleh-olehnya. Nah, jadi juga satu, nanti silakan kawan-kawan simpel aja Pak sebenarnya ini kan tinggal mau ubah data yang ada ini diubah untuk ke data nilai. Nah, jadi memindahkan data ini. Nah, aku contohkan di sini nasabah A. Nah, itu kan ada bidang kuliner sama menengah. Nah, usaha menengah. Nah, di sini jenis usahanya bidang kuliner 3, sektor usahanya 2. Nah, dapatnya di mana? Dapatnya di sini. Nah, di bagian sini. Ini ada 3 bidang kuliner. Nah, usaha menengahnya 2. Nah, jadi data dinilai sini, nanti kawan-kawan cek, sesuaikan dengan data-data di sini. Nanti digabung ini ada 6 nasabah, jadi dipindah ke dalam tabel ini. Bisa dipahami? Bisa? Teman aja lah, 10 menit, tuntung lah. Bisa. Oke. Tapi kan cukup pola hari ini sebenarnya. Nah, jadi karena kawan-kawan silahkan nanti bikin tugasnya ini, bikin tabel tapi pakai pakai apa? Pakai kertas folio bergaris tuh. Kertas yang apa? Biasanya ujian, tahu ya? Nah, itu kan sudah bergaris supaya rapi lah bikin tabelnya dulu. Nah, rencananya silahkan kawan-kawan ya tadi dari data yang tadi dipindah ke dalam sini, dipindah angka-angkanya nanti disesuaikan apa? Belum. Oke, nanti datanya dipindah ke dalam sini. Tapi dalam bentuk tulis tangan tadi lah. Karena di ini dibikin tabelnya. Nah, nanti tabelnya ini sebenarnya minggu minggu depannya kita mau sambung ke perhitungannya langsung. Jadi minggu ini silahkan kawan-kawan nanti tulis tangan aja dulu. Bikin tabel, bikin tabel di kertas yang folio bergaris tadi. Nah, di sisai bawahnya mungkin nanti kita lanjutkan tabelnya buat perhitungan pengambilan keputusannya. Bisa dipahami? Bisa, Mas. Ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ya, kita ini sambil kenapa sih Pak Jakada diketik aja? Karena aku hendak pakai tulis tangan supaya kita kawan-kawan eh, latihan dulu untuk penghitungan manualnya. Jadi tahu cara menghitung manualnya, cara mengolah datanya seperti apa, baru kena ke sistem komputernya. Oke itu. Materinya sudah ada di e-learning, nanti bisa di-download. Lah.
Oke, ada yang ditanyakan? Ini mengantukkan ya. Tugas lain banyak lah sudah. Baru dua apa satu? Oh, baru dua. Dua rasanya Bang. Ditambahin tugas nih jadi tiga lah. Tiga. Balik, mudahan kada tertumpuk lah. Insya Allah aman ya. Kada terlalu banyak tugas. Ya, yang anda kada dibalik tugas karena kada belajaran pulang. Ya lah. Oke, jadi silahkan nanti sambil dilanjutkan ini ya. Oh ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau kada ada, ya sambil bopotoan dulu. Yang lain bisa diaktifkan kameranya. Oke, oke, Akbar. Atta, Atta kada ada muncul. Atta Halilintar. Nah, ada. Aulia. Aulia sebenarnya lain. Atta, Attanya itu ke bawah. Satu, dua, 25 orang ada. Jadi kelas ini ada yang pindah lagi lah. Pindah kelas atau pindah ke non-rek kah? Pindah kawan. Kemana ya? Pindah ke C yang Barizi Pak. Oh, kenapa jadi pindah ke C ya? Kenapa? Ini bekasnya ke D dari B, kan dari A ayo aja pindah ke D. Oh, pindah ke D. Oh, iya tuh nama banyak kawan loh. Gitu. Bayanya kan Pindah ada sih. kawan di situ ya. Nah, ya kadang-kadang ya tadi kuliah itu kan sebenarnya kada terlalu perlu nilai sih. Ya tadi cari relasi, bangun relasi dulu bisa juga. Ya positifnya itu Bang. Mudah-mudahan kada ada masalah lah lawan Barijal. Ada harusnya. Tadi tadi di Jalpon ya karena sering bergabung jadi apa kada tahunya tuh yang CKD loh. Jadi kalau waktu yang semalam kan kita bergabung juga, jadi kada tahu yang C ada. Tapi di C tadi lumayan aktif juga ya. Nah, rasanya di D gini aktif juga orang-orang. Mudah-mudahan yang lain bisa aktif juga. Yang mulai tadi nopal aja kan menyahuti. Oke, sudah. Yang lain kawa undur sedikit kepalanya. Siapa Aulia? Supaya kelihatan mukanya. Satu, dua, tiga. Oke, aku nih ini udah nopal supaya aku ingat juga minggu ini online jadi melihat memang datanya nyaman ya. Oke, mungkin itu ada lagi yang lain bisa dipahami tugasnya mudah-mudahan minggu depan ini kan disuruh ngumpul dulu lah. Oh jangan dikumpul juga kan aja dong gawinya aja ya gawi aja dulu tapi minggu depan mudah-mudahan bisa PTM jadi eh, nanti pastinya aku minta kumpulnya di e-learning juga biasanya tetap tulis tangan tapi di foto di screen di apa di scan nanti kumpulnya di e-learning juga. Nah, jadi tapi tugasnya minggu depan insya Allah kita sambung ke perhitungannya langsung. Jadi kawan-kawan bikin datanya dulu, datanya dapat di tabel tadi, data habis itu baru kita masukkan metode langsung perhitungan. Oke, mungkin itu aja. Joget-joget Maulana. Oke deh, mungkin itu salah hilap mohon maaf kita tutup aja lah. Berelaan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Aku tutup lah.